Satu tembakan fireball yang cukup berbahaya meluncur tepat ke wajah Seojun yang terperangkap mantra binding. Dan jika serangan itu mengenai Seojun, maka ia harus menerima kekalahan pertamanya di game Dawn of Assassination. Namun untungnya, sesaat sebelum api mengenai Seojun, mantra yang mengikatnya menghilang. Dan berkat refleks Seojun yang luar biasa, Seojun pun berhasil menghindar dan menjaga jarak. Mage itu kemudian merapalkan sihir lainnya. Kali ini, ia merapalkan sebuah fire arrow dalam jumlah yang sangat banyak untuk menyerang Seojun. Namun, berkat kemampuan dan skill weakness detection miliknya, Seojun berhasil menebas semua serangan yang datang. Dan pada akhirnya, ia berhasil menghabisi mage itu dengan sekali serang. Seojun pun kemudian menanyakan kepada penontonnya kenapa ia tidak bisa bergerak saat memasuki ruangan tadi. Dan menurut penjelasan dari penonton, setiap ruangan memiliki debuff yang berbeda-beda. Lantai tadi memberikan efek paralysis untuk sementara, dan di lantai selanjutnya efeknya akan berbeda. Setelah mendengar penjelasan itu, Seojun pun melanjutkan penaklukannya. Di lantai selanjutnya, ia harus melawan beberapa knight dengan debuff yang membuat semua inderanya terbalik antara kanan dan kiri. Meskipun begitu, hal tersebut dapat ditangani dengan mudah oleh Seojun, dan pada akhirnya ia bisa melangkah ke lantai selanjutnya. Lalu di lantai selanjutnya ada efek slow. Dan meskipun debuff ini membuat para penonton sebal melihat Seojun karena gerakan dan ucapannya menjadi sangat lambat, Seojun berhasil mengatasi lantai ini. Dan ia berhasil naik ke lantai selanjutnya. Dan di lantai selanjutnya itu yang merupakan lantai terakhir sebelum ruangan ruler, Seojun mendapatkan debuff berupa darkness. Jadi di sini Seojun tidak bisa melihat sama sekali. Bahkan di sini para penonton mulai yakin kalau perjalanan Seojun akan berakhir di sini. Karena bagaimana mungkin Seojun bisa melakukan sesuatu di saat ia tidak bisa melihat sama sekali. Namun sekali lagi Seojun memberikan sebuah kejutan. Di sini ia menutup matanya dan memfokuskan indera pendengarnya. Dengan begitu, dia bisa tahu dari mana arah serangan dan berhasil menghindarinya. Di sini Seojun bisa menghindari apa yang harus dihindari dan menyerang apa yang harus diserang. Dan karena cahaya dari sihir yang dikeluarkan mage tadi membuat posisinya terlihat, Seojun pun langsung menerjang dan mengakhiri pertempuran. Dan ya, para penonton menjadi sangat kagum dengan apa yang mereka lihat, sehingga banyak donasi yang masuk. Di sisi lain, Seojun sudah ada di depan ruangan Tower Master. Namun, sebelum ia masuk, penontonnya menghentikan Seojun dan menyuruhnya untuk membaca panduan untuk mengalahkan Tower Master. Dan setelah membaca panduan tersebut, Seojun menjadi tahu kalau Tower Master memiliki dua fase. Di fase pertama, dia akan menggunakan magic standard. Dan meskipun sedikit sulit, serangannya masih bisa dihindari. Namun, masalah akan muncul di fase kedua. Di sini, Tower Master akan membuat sebuah pelindung yang sangat keras. Pelindung ini dikatakan hanya akan retak jika diserang dengan serangan setingkat bom. Bahkan, pelindung ini bisa diaktifkan kembali saat sudah dihancurkan. Lalu, selain pertahanannya yang keras, dia juga akan men-spam listrik tanpa henti yang membuat dirinya sulit didekati. Dan setelah melihat panduan tersebut, Seojun pun melihat inventorinya. Di sini, selain perlengkapan utamanya, dia tidak memiliki item sama sekali. Dan karena ini, banyak penontonnya yang bertaruh pada kekalahan Seojun. Bahkan, taruhan ini mencapai angka yang sangat fantastis. Meskipun begitu, di sini Seojun terlihat merasa senang. Dan akhirnya ia memasuki ruangan Tower Master. Dan seperti yang diperkirakan, Seojun dengan mudah menyelesaikan fase pertama dan langsung memulai fase kedua dari Tower Master. Di sini sesuai panduan yang ada, petir terus berjatuhan memenuhi ruangan. Namun tidak ada satupun yang berhasil mengenai Seojun sama sekali. Di sini Seojun bisa menghindari semua serangan petir yang datang berkat jeda serangan itu sendiri. Serangan petir itu memiliki sedikit jeda sebelum aktif. Lalu dengan melihat mata dan gerakan tangan dari Tower Master, Seojun bisa memperkirakan ke arah mana serangan itu akan diarahkan. Namun ya, meskipun Seojun bisa menghindari semua serangan dengan mudah, namun ia tidak bisa pergi ke belakang Tower Master sama sekali. Karena setiap kali ia mau melakukannya, Tower Master selalu menghalanginya dan mengarahkannya ke tempat semula. Di sini Seojun mulai berspekulasi kalau alasan Tower Master menghalangi Seojun adalah karena dia ingin melindungi sebuah item di belakangnya. Dan Seojun pun mencoba teori itu dan melemparkan senjatanya ke arah item tersebut. Namun, pelindung dari Tower Master menahan serangan itu,
sehingga teorinya diperkonfirmasi. Seojun pun kembali memikirkan cara lain sambil menghindari semua petir yang berdatangan. Di sini, ia tidak mengerti kenapa penontonnya memberikan tantangan agar Seojun tidak menggunakan skill weakness detection miliknya. Jadi, pasti ada alasan lain dari tantangan tersebut. Di sini, Seojun pun mengayunkan pedangnya di tengah badai petir. Dan yang mengejutkan, semua petir itu berkumpul di pedang Seojun. Dan ketika Seojun mengayunkan pedangnya, kumpulan petir itu berubah menjadi sebuah tebasan yang memiliki damage yang cukup besar, sehingga bisa menghancurkan pelindung dari Tower Master. Dan tanpa buang waktu, Seojun pun memanfaatkan celah tersebut untuk menghancurkan item milik Tower Master. Dan ternyata, item tersebut adalah core yang dipakai untuk memurnikan mana terbatas dari tower untuk diserap oleh Tower Master. Jadi dengan hilangnya core tersebut, persediaan mana milik Tower Master menjadi sangat terbatas. Seojun pun kemudian memanfaatkan kesempatan ini. Ia langsung menerjang ke arah Tower Master. Namun ketika sudah dekat, Tower Master menggunakan mantra teleportasinya. Meskipun begitu, gerakan dari Tower Master ini sudah diprediksi oleh Seojun, sehingga ia bisa meleparkan pedangnya tepat ke lokasi teleportasi si Tower Master dan akhirnya pertarungan pun berakhir. Di sini, para penonton yang melihat sangat terpukau oleh pertarungan tersebut. Bahkan, sang penantang yang ternyata adalah Paimon juga sangat puas dengan apa yang ia lihat. Sehingga ia langsung menghubungi anak buahnya untuk menghubungi Seojun. Di sisi lain, Seojun mendapatkan sebuah cutscene yang di dalamnya membahas sebuah kelompok bernama Sindikat yang merupakan rival dari Assassination Squad atau grup yang diikuti oleh Christine. Di cutscene ini, anggota sindikat sedang membicarakan soal kejatuhan 3 ruler oleh orang yang tidak dikenal. Dan ya, setelah cutscene itu selesai, Seojun pun mulai berbincang dengan para penontonnya. Di sini ia bahkan menyadari kalau salah satu penontonnya adalah seorang pro player sebuah game TCG. Jadi ya, di sini bro kita sudah benar-benar terkenal. Lalu saat Seojun sedang berjalan, ia tiba-tiba ditarik oleh seseorang. Dan ternyata itu adalah Christine yang mau memberikan hadiah kepada Seojun. Dan di sini yang datang tak hanya Christine, Seojun juga dihampiri oleh Arthur Hagu yang merupakan manajer cabang dari grup Assassination Squad. Dan kedatangannya ke sini adalah untuk berterima kasih kepada Seojun karena ia berhasil menyingkirkan ruler dan membuat kota menjadi lebih bersih. Namun di sini anehnya Arthur malah meminta agar Seojun berhenti memburu para ruler. Dan karena permintaan ini cukup mencurigakan, Seojun pun menolak permintaan tersebut karena memang tidak ada yang bisa menangani mereka selain dirinya. Arthur pun menyuruh Seojun untuk bersabar sampai mereka berhasil membersihkan Alteon atau kota mereka saat ini. Karena menurutnya, jika semua ruler dikalahkan saat ini, maka sindikat akan melancarkan tindakan yang lebih besar. Dan setelah menyampaikan semua itu, Arthur dan Christine akhirnya pergi. Di sini Seojun dan para penontonnya merasa curiga kepada Arthur. Namun saat ini mereka tidak memiliki bukti sama sekali. Lalu setelahnya, karena tidak ada yang bisa dilakukan lagi oleh Seojun, Seojun pun berniat untuk mengakhiri stream. Dan sebelum mengakhiri stream, Seojun menunjukkan pesan dari pengembang game yang menyatakan kalau Seojun tidak menggunakan cheat atau hacking sama sekali. Dan selain itu, Seojun juga memberikan sebuah pengumuman. Di pengumuman ini, Seojun membuka locker untuk menjadi editornya. Dan setelah menyampaikan semua itu, Seojun akhirnya menyudahi stream kali ini. Lalu setelah menyelesaikan stream, Seojun terlihat mengobrol dengan Taewo. Di sini, Taewo menyarankan kepada Seojun untuk bergabung dengan MCN atau perusahaan manajemen channel yang juga diikuti oleh Taewo untuk mengelola YouTube-nya. Bahkan Taewo memberitahu kepada Seojun kalau bos MCN sedang ada waktu besok kalau Seojun ingin bertemu dengannya. Namun di sini Seojun menolak tawaran tersebut karena di hari yang sama dia ada meeting dengan tim leader Movieshop atau pengembang game Dawn of Assassination. Dan karena hal ini, Taewo dibuat sangat terkejut. Taewo pun memeriksa pesan dari Movieshop dan ia masih tidak percaya kalau itu beneran terjadi. Tapi ya, itu memang beneran terjadi karena di keesokan harinya terlihat Seojun sedang berada di kafe tempat pertemuan dijanjikan. Dan sambil menunggu pihak lain datang, ia mencoba menonton stream dari Alpaka yang sedang menantang Drake sampai 22 jam lamanya. Dan tak lama, Kim Yoon Chan atau anak buah dari Paimon akhirnya datang.
Di sini dia langsung mengenalkan dirinya sebagai penggemar berat dari Seojun. Ia kemudian menjelaskan kalau kedatangannya kali ini adalah untuk meminta Seojun untuk sementara waktu menunda untuk mengalahkan Ruler. Dan untuk alasannya, ia berkata kalau video teaser yang seharusnya muncul setelah semua Ruler dikalahkan baru akan beres dalam 6 hari. Jadi, ia ingin Seojun menunda sampai waktu tersebut. Namun meskipun begitu, permintaan ini bukanlah permintaan sepihak. Karena mereka juga akan memberikan kompensasi berupa hak khusus untuk mencoba game beta test mereka selanjutnya. Bahkan mereka juga akan membuatkan sebuah item berkaitan dengan Seojun di game atau DLC mereka. Bahkan mereka juga menawarkan masih banyak lagi. Di sini Seojun mulai menganggap kalau orang di depannya adalah seorang penipu. Karena ia bersedia untuk memberikan banyak hal hanya untuk permintaan sederhana. Namun, kecurigaan dari Seojun berhasil dipulihkan setelah Paimo datang dan mengkonfirmasi semua benefit yang disebutkan oleh anak buahnya. Bahkan, Paimo menambahkan kalau Movie Shop juga akan memberikan kontrak sponsor untuk Seojun. Dan ya, setelah mendengar semua keuntungan itu, Seojun pun akhirnya menerima tawaran dari Movie Shop. Dan di sini, Paimo juga menyarankan sebuah game pada Seojun. Sebuah game bernama For Chivalry atau untuk kesatriaan. Dan ya, pada akhirnya selama 6 hari ini Seojun memainkan banyak game random di streamnya. Yang dimana hal ini membuat para penontonnya menjadi marah. Namun pada waktu yang tepat, Movie Shop akhirnya memberikan lampu hijau. Sehingga perburuan Ruler bisa kembali dilakukan di keesokan harinya. Dan hal ini membuat para penontonnya senang. Lalu sambil menunggu hari esok, Seojun melihat semua pendaftar di lokernya. Meskipun tidak banyak yang mendaftar, namun ia tertarik dengan editan dari seorang bernama Han Jimin. Dan ia berniat untuk menemuinya. Namun di sini Seojun masih ingin mencari editor yang bisa melakukan tugas manajer juga. Sama seperti Suhan atau editor Alpaka. Namun Taewo mengatakan kalau itu adalah hal yang sulit. Jadi Taewo menyarankan Seojun untuk mencarinya sendiri dengan cara merekrut dari orang yang mengupload fans video. Seojun pun suka dengan ide tersebut, dan akhirnya ia mencari orang yang membuat fan video. Namun saat pencarian, ia menemukan sebuah akun bernama Bricktip yang membuat video lamaran loker yang tidak dikirim ke email Seojun. Dan menurut Seojun, videonya sudah sangat bagus. Dan ternyata untuk alasan kenapa orang tersebut tidak mengirimkan lamarannya ke Seojun karena orang itu tidak percaya diri. Sebab sudah 2 tahun dirinya mengurung di kamar akibat trauma akibat teman-teman satu sekolahnya yang membuli di sekolah seni. Jadi ya di sini meskipun dia berniat untuk keluar dari keterpurukan dengan mencoba melamar menjadi editor Seojun, ia masih tidak bisa menangani rasa traumanya dan akhirnya tidak mengirimkan video tersebut. Namun cukup disayangkan, ia lupa memprivate video miliknya. Jadi Seojun menemukan video tersebut. Bahkan di stream terbarunya, Seojun mengumumkan kalau dirinya mencari Bricktip. Bahkan, Seojun sudah meninggalkan komentar di video unggahan Bricktip, namun komentarnya tidak dibalas sama sekali. Jadi, jika orang yang dimaksud menonton stream ini, Seojun berharap kalau orang tersebut menghubunginya. Dan setelah mengumumkan hal tersebut, perburuan Ruler akhirnya dimulai. Sebelum pergi ke Ruler terakhir, Seojun mengendap-endap di sebuah bar untuk menemui Christine. Di sini, Christine memberikan 2 pilihan kepada Seojun. Apakah Seojun ingin mengambil misi atau ingin menghabisi Ruler? Namun sebelum memilih, para penontonnya menyuruh Seojun untuk tidak mengambil misi. Karena entah kenapa, Fragment of Order tidak akan muncul meskipun Ruler berhasil dikalahkan. Jadi ya di sini Seojun memilih untuk menghabisi Ruler. Meskipun di sini Christine berkata kalau Seojun belum bisa melakukan hal tersebut karena mereka masih belum bersiap. Tapi ya di sini Seojun tidak berniat untuk mendengarkan Christine. Jadi ia pergi sendiri untuk mengalahkan Ruler terakhir bernama The Queen yang ada di istana Alberg. Di kediaman tersebut terdapat 300 Royal Guard yang bertugas untuk melindungi kastil. Namun Seojun tidak mempedulikan itu dan berniat untuk menerobos masuk. Meskipun begitu, niatan Seojun diurungkan setelah penontonnya memberikan sebuah tantangan dengan nilai 300.000 won, yang dimana tantangan ini mengharuskan Seojun untuk menyelinap masuk dibandingkan dengan menerobos. Dan ya meskipun dengan cara ini ada kemungkinan fragment tidak muncul, tapi Seojun akan tetap melakukannya. Dan ya memang jika fragmentnya tidak muncul,
dia tinggal mengulanginya dengan cara biasanya. Lalu akhirnya Seojun pun mulai menyelinap ke dalam kastil. Dan berkat cetak biru istana yang disuruh dibeli oleh para penontonnya, Seojun bisa dengan mudah melihat struktur dan celah bangunan tersebut. Dan tak lama kemudian, Seojun mendengar para penjaga yang sedang berpatroli, sehingga mengharuskannya untuk bersembunyi di balik pohon. Dan sambil bersembunyi, Seojun mencoba mencari jalan lain yang bisa ia gunakan untuk menyusup lebih dalam. Lalu ia melihat sebuah balkon yang dijaga oleh seorang pemanah. Seojun pun menganggap kalau jalan balkon adalah jalan yang harus ia tuju, sehingga Seojun menunggu sampai pemanah itu pergi. Dan setelah pemanah itu pergi, Seojun kemudian mengambil sebuah batu lalu melemparkannya ke balkon tersebut. Lemparan itu begitu presisi sampai bisa mengenai gagang pintu dan sedikit membukanya. Dan setelah itu Seojun pun langsung melompat ke arah balkon itu. Namun gerakannya membuat para penjaga menjadi waspada, dan beberapa dari mereka bahkan mencoba untuk mengecek ke balkon atau sumber suara. Di sini Seojun tahu kalau para penjaga menemukannya, maka tantangan menyelinap akan gagal. Jadi ia menyiapkan sebuah belati dan bersiap di depan pintu. Lalu sepersekian detik saat penjaga membuka pintunya, ia langsung melemparkan belatinya. Dan hasilnya, dua penjaga bisa langsung ditumbangkan hanya dengan satu belati. Lalu karena para penjaga masih dalam mode waspada, Seojun dengan cepat menyelinap ke setiap penjaga dan mengalahkan mereka satu persatu. Dan setelah mengalahkan dua penjaga terakhir yang menjaga ruangan ratu, Seojun akhirnya berhasil sampai di ruangan tersebut tanpa ketahuan sama sekali. Dan setelah memasuki ruangan tersebut, Seojun melihat sang ratu yang sedang tertidur. Namun meskipun begitu, di ruangan ratu itu terdapat banyak sekali orb. Kumpulan orb itu melayang seolah menjadi perlindungan terakhir bagi si ratu. Dan benar saja, saat Seojun mendekat pada jarak tertentu, mekanisme pertahanan akhirnya aktif. Dan hal itu membuat sang ratu langsung terbangun. Dan semua orb tadi langsung mengarah ke arah Seojun. Dan akhirnya pertarungan antara Seojun dan ruler terakhir pun dimulai. Seojun langsung menggunakan skill weakness detection-nya dan menemukan kalau kelemahan sang ratu ada di cermin yang ia bawa. Jadi ia langsung menghancurkan cermin tersebut. Namun menghancurkan cermin tersebut membuat sang ratu memasuki fase kedua. Dan di fase kedua ini, sang ratu menembakkan serpihan kaca yang pecah tadi ke arah Seojun. Dan tidak hanya itu, setiap serpihan memantul di semua orb sehingga arah serangan menjadi sangat sulit untuk diprediksi. Namun hal itu tidak berlaku untuk Seojun, karena ia bisa melihat arah serangan tersebut dan berhasil menghancurkan serpihan kaca yang mengarah kepadanya. Dan tak hanya itu, Seojun juga bisa melihat celah yang terbuka dan memanfaatkan celah tersebut untuk melemparkan belati ke arah sang ratu. Sehingga serangan itu akhirnya berhasil mengalahkan sang ratu. Di sini para penonton sangat kagum dengan apa yang mereka lihat. Dan sisi lain, Seojun akhirnya berhasil mendapatkan fragmen terakhir. Dan tak lama, seekor burung gagak yang membawa pesan datang menghampiri Seojun. Pesan itu berisi undangan dari Arthur yang ingin menemuinya di lokasi yang tertera. Dan ya, tanpa menunggu lama, Seojun pergi ke lokasi yang disebutkan. Dan di lokasi, Seojun dan Arthur berbicara dalam mode auto. Di sini Arthur kecewa karena Seojun mengabaikan permintaannya. Dan di sini juga Arthur menyebutkan kalau 4 ruler tadi adalah rekannya. Bahkan di sini Arthur juga berkata kalau ia memang bekerja sama dengan sindikat untuk secara bersengaja membiarkan 4 ruler agar keseimbangan kekuatan terjadi. Namun karena kemunculan Seojun, keseimbangan itu menjadi hancur. Dan karenanya ia mencoba memanfaatkan Seojun untuk mengalahkan para ruler dan menggantinya dengan anak buahnya. Tapi karena Seojun tidak mengambil misi dari Arthur, rencananya menjadi gagal. Namun di sini Arthur tetap berterima kasih. Dan di saat yang bersamaan, ia meledakkan bangunan tempat mereka berbincang. Dan Seojun yang masih dalam keadaan auto tidak bisa menghindari ledakan itu. Lalu Arthur yang melihat Seojun sedang lengah berusaha untuk menghabisi Seojun dengan melempar sebuah belati. Namun untungnya Seojun diselamatkan oleh seseorang. Dan Arthur yang melihat Seojun berhasil melarikan diri mulai memfitnah Seojun dan menyebarkan berita kalau Seojun mengkhianati Assassination Squad. Jadi ia ditetapkan sebagai prioritas tertinggi untuk dieliminasi. Dan ya akhirnya Hidden Quest pun dimulai.
Quest ini mengharuskan Seojun untuk bertahan selama 1 hari penuh dari kejaran para assassin. Dan di sisi lain, cutscene akhirnya selesai. Seojun akhirnya menyadari kalau orang yang menyelamatkannya adalah Christine. Di sini Christine mendengar perkataan dari Arthur dan ia tidak percaya kalau Arthur adalah seorang pengkhianat. Dan karena hal ini, Christine akan pergi ke pusat untuk membongkar semua kebusukan Arthur. Jadi di sini Christine berharap kalau Seojun bisa bertahan sampai waktu yang tertera. Tapi di saat yang bersamaan, serangan sudah terjadi. Salah satu assassin datang untuk menghabisi Seojun. Namun, meskipun di sini Seojun tidak memegang senjata, ia berhasil memegang kepala assassin itu dan membantingnya. Dan di sini Christine berterima kasih kepada Seojun karena Seojun tidak menghabisi assassin tersebut. Bahkan, ia meminta kepada Seojun untuk tidak menghabisi semua assassin yang berdatangan. Karena menurutnya para assassin itu ditipu oleh Arthur. Dan jika Seojun bisa melakukannya, maka Christine akan memberikan segalanya untuk Seojun. Dan akhirnya sebuah affection quest pun muncul. Sebuah quest yang akan menghadiahkan affection maksimal atas karakter Christine. Dan di sini Seojun pun menerima misi tersebut. Meskipun akibatnya para penonton menjadi sangat iri. Bahkan setelahnya, sebelum Christine pergi, Christine mencium tangan Seojun terlebih dahulu. Yang dimana hal ini membuat para penonton menjadi sangat murka akibat rasa iri. Namun mengesampingkan itu, para assassin mulai berdatangan satu persatu. Dan karena lokasinya sudah ketahuan, Seojun mencoba untuk keluar ruangan terlebih dahulu. Lalu aksi kejar-kejaran pun dimulai. Seojun yang menerima misi dari Christine mencoba sebaik mungkin untuk tidak menghabisi assassin yang mengejarnya. Meskipun begitu, Seojun masih tetap mengajar mereka untuk membuat mereka pingsan. Karena kalau hanya melarikan diri, itu akan menjadi hal yang sangat sulit. Terlebih, jumlah musuh yang sangat banyak tidak memungkinkan Seojun untuk terus melarikan diri. Dan bukan hanya jumlah musuh yang harus dikhawatirkan, karena setiap assassin itu dilengkapi dengan skill, yang dimana hal ini membuat tingkat kesulitan misi menjadi semakin sulit. Bahkan karena hal ini Seojun berhasil dipojokkan ke sebuah gang. Namun ini bukanlah akhir bagi Seojun, karena dengan kemampuannya ia bisa memperi serangan yang datang dan dengan cepat merebut salah satu bom asap milik mereka dan menggunakannya. Dan di tengah kepulan asap itu, Seojun bisa membuat pingsan semua assassin yang mengejarnya. Dan setelah menghabisi semua assassin, Seojun pun langsung memenuhi syarat dari kedua misi yang ia terima. Misi pertama itu adalah misi Hidden Quest yang mengharuskannya untuk pergi menemui Arthur. Dan yang lainnya itu adalah Affection Quest yang mengharuskan Seojun untuk menemui Christine. Namun meskipun semua penontonnya bersemangat karena hal ini, tapi Seojun memilih untuk mengakhiri streamnya. Bahkan setelah penontonnya memberitahu kalau progres misi akan direset jika ia keluar, tapi Seojun tidak mempedulikannya. Dan hal ini membuat para penontonnya kecewa dan langsung misuh-misuh. Lalu point of view pun berpindah ke Lee Gyeon-yong atau orang dengan akun bernama Bricktip yang melamar kerja menjadi editor Seojun. Di sini terlihat Lee sedang menunggu di sebuah kafe yang sepertinya menjadi tempat janjian dengan Seojun untuk sesi wawancara. Dan tak lama, Han Jimin atau kandidat editor lainnya datang. Dan sambil menunggu kedatangan Seojun, mereka pun berbincang-bincang. Dan karena di sini Lee terlihat introvert, jadi Han yang memimpin pembicaraan. Pembicaraan itu termasuk pengalaman buruk Han di pekerjaan dia sebelumnya. Bahkan di sini Han mengingatkan kalau kontrak yang ditawarkan oleh Seojun tidak bagus, mereka berdua sebaiknya pergi dari tempat itu segera. Lalu tak lama Seojun pun datang. Dan setelah melihat kontrak yang diberikan oleh Seojun, dapat dilihat kalau Han Jimin dan Lee Gyeon-yong tidak percaya dengan apa yang mereka lihat. Dan ternyata di kontrak itu Seojun berniat memberikan 25% insentif dari total pendapatan channelnya. Meskipun tentu saja Seojun berharap mereka berdua yang mengurus semua urusan channel tersebut. Meskipun hal ini mereka nilai dapat merugikan Seojun, tapi Seojun tidak mempedulikannya karena dia yakin mereka berdua akan bekerja dengan sangat baik. Dan setelahnya kontrak pun terjalin dan mereka pergi makan-makan untuk merayakan ini. Lalu di keesokan harinya, Seojun yang sedang tidak enak badan akibat kebanyakan minum dikejutkan oleh Taewoo yang tiba-tiba memarahi Seojun. Taewoo memarahi Seojun karena sebelumnya Seojun sparring melawan seseorang bernama Lee Dong-soo.
Dan bisa dibilang di sparring itu Seojun membuli Lee Dong-soo. Dan untuk catatan, Lee Dong-soo adalah pro player dari tim Free Fall. Dan tim ini adalah tim kuat yang dimana Shin Hae-yeon pun ada di tim ini. Tapi ya karena Seojun tidak merasa menindas orang tersebut, jadi dia tidak mempedulikannya. Dan di sisi lain, hal ini menjadi hal baik bagi Tae-woo. Karena berkat kejadian itu, dia menjadi akrab dengan Lee Dong-soo setelah bersama-sama menjelek-jelekan Seojun. Lalu selain membawa kabar soal Lee Dong-soo, Tae-woo juga membawa kabar kalau AI level 10 Seojun sudah dikalahkan oleh Shin Hae-yeon. Meskipun Hae-yeon perlu 1 minggu penuh agar bisa mengalahkannya. Dan setelah mendengar betapa berjuangnya Hae-yeon mengalahkan Seojun, maka sebagai senior, Seojun pun berniat mengajarinya. Dan tak lama, ranking training ground pun kembali berubah dan AI level 10 kembali menjadi milik Seojun. Hal ini membuat Tae-woo dan para penonton Seojun saat stream tidak percaya. Bahkan karena hal ini, para penonton Seojun juga mempercayai kalau AI menyebalkan sebelumnya juga merupakan AI Seojun. Meskipun di sini Seojun langsung menyanggahnya. Tapi sanggahan itu tidak dipercaya oleh para penontonnya, mengingat AI yang lama begitu menyebalkan. Dan di AI level 10 yang baru, AI itu terlihat sangat sopan. Jadi besar kemungkinan kalau Seojun mencoba tobat setelah dihujat sebelumnya. Dan ya setelah perbincangan itu selesai, Seojun kembali memainkan game Dawn of Assassination. Dan kali ini, dia terlihat sedang menghampiri Arthur. Di sini Arthur terlihat ingin menyerah, bahkan ia sampai melepaskan pedangnya. Para penonton bahkan tidak percaya kalau Arthur akan menyerah semudah itu. Namun ternyata itu hanyalah tipu muslihat semata. Karena yang ada di depan Seojun hanyalah ilusi dari skill Arthur. Dan Arthur yang asli sedang menyelinap untuk menghabisi Seojun. Namun untungnya Seojun menyadari niat Arthur dan akhirnya berhasil menahan serangan diam-diam tersebut. Lalu Arthur yang tipu dayanya ketahuan langsung marah dan berniat untuk menghancurkan seluruh kota. Namun tak lama kemudian ia tumbang setelah sebuah belati melesat ke dadanya. Dan ternyata belati itu dilempar oleh seorang wanita yang sepertinya berasal dari Syndicate.